Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roisul Nizam dari SMA Negeri 1 Montong. Penyampaian argumen saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman rekan berpikir saya sebagai tim kontra akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi 2 pendidikan. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Model pendidikan klasik artinya tergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi dan latihan minimal. Didorong oleh siswa, mata pembelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran disusun secara tematis di sekitar satu topik, misalnya lingkungan hidup, eksplorasi luar angkasa, dan lain-lain. Dan dapat memanfaatkan sumber seperti artikel berita, buku fiksi, dokumenter, dan makalah akademis dari berbagai bidang seperti sains, sejarah, dan lain-lain. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya sebagai tim kontra mengenai model pendidikan klasik yang dianggap lebih unggul dibandingkan model pendidikan progresif. Pendidikan klasik atau tradisional menekankan hafalan, disiplin ketat, guru sebagai pusat pengetahuan, dan murid dianggap sebagai wadah kosong yang diisi. Pendidikan progresif menekankan pengalaman langsung, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, serta penempatan siswa sebagai subjek dalam belajar. Dunia kerja saat ini menuntut kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Pendidikan progresif menyiapkan siswa menghadapi perubahan, bukan sekedar menghafal fakta. Dewan juri yang terhormat, berikut adalah alasan mengapa pendidikan progresif saya anggap lebih unggul di era sekarang. Yang pertama, mengembangkan keterampilan hidup nyata. Pendidikan progresif menekankan project based learning atau PBL, studi kasus dan simulasi. Anak-anak belajar cara menghadapi masalah yang kompleks, bukan hanya menguasai teori. Contohnya, siswa diberikan tantangan membuat proyek ramah lingkungan, misalnya sabun organik, sehingga belajar sains, bisnis, komunikasi sekaligus kepedulian sosial. Yang kedua, fleksibel dan personal. Pendidikan klasik biasanya seragam, satu kurikulum, satu metode, semua harus sama. Pendidikan progresif menghargai perbedaan gaya belajar dan minat siswa. Contohnya, di kelas progresif, siswa yang tertarik seni bisa mengekspresikan pemahamannya tentang sejarah lewat poster kreatif, sementara siswa yang suka teknologi bisa membuat video animasi. Yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif dan motivasi. Siswa lebih termotivasi bila belajar itu bermakna dan terkait dengan kehidupannya. Pendidikan progresif menggunakan konteks nyata agar siswa tidak sekedar belajar untuk ujian. Contoh, alih-alih hanya menghafal rumus matematika, siswa menggunakannya untuk menghitung biaya produk dalam proyek wirausaha kecil. Yang keempat, pendidikan progresif menekankan dialog, kolaborasi, dan kemampuan berpendapat dengan sehat. Hal ini penting di era keterbukaan informasi dan demokrasi. Contoh, diskusi kelas tentang isu perubahan iklim, di mana siswa menyampaikan argumen dengan data, mendengarkan pendapat orang lain, dan bersolusi bersama. Selanjutnya, contoh konkret di sekolah. Katakan saja contoh ketika KBM belajar sejarah. Sekolah klasik atau tradisional, siswa diminta menghafal nama tokoh, pahlawan, dan tanggal peristiwa sejarah. Sekolah progresif, siswa membuat mini dokumenter tentang perjuangan pahlawan lokal di daerahnya, melakukan wawancara dengan veteran dan keluarga pahlawan, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Di sini, siswa bukan hanya mengingat nama, tapi juga memahami konteks, berpikir kritis, menggunakan teknologi, dan mengasah keterampilan komunikasi. Kesimpulannya, pendidikan progresif dianggap lebih unggul di era sekarang karena lebih adaptif, relevan, kontekstual, dan dengan tantangan abad ke-21. Ia tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga keterampilan hidup, kreativitas, kolaborasi, serta kesadaran sosial yang sangat dibutuhkan di masa depan. Akan saya sampaikan perbandingan singkat dan jelas antara pendidikan klasik dan progresif. Pendidikan klasik, yang pertama, kurang relevan dengan dunia modern. Yang kedua, terlalu teoritis. Yang ketiga, tidak fleksibel terhadap pendidikan individu. Yang keempat, fokus pada warisan budaya barat. Yang kelima,
potensi membosankan bagi siswa. Yang keenam, minimnya keterampilan praktis. Sedangkan model progresif yang pertama berpusat pada siswa atau student created learning. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan relevan. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan keterampilan sosial. Yang kelima, pendidikan autentik dan holistik. Yang keenam, adaptif terhadap gaya pembelajaran dan potensi individu. Yang ketujuh, menekankan pendidikan karakter dan kecerdasan emosional. Kesimpulan akhirnya, model progresif membantu menciptakan proses belajar yang aktif, menarik, personal, bermakna, fleksibel. Pendekatan ini sangat sesuai dengan tantangan pendidikan di era globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Siswa tidak hanya belajar apa yang harus diketahui, tetapi juga belajar bagaimana berpikir, berbuat, dan hidup bersama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.